Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sampurasun. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, kita mau ngingetin dulu nih tentang pesan Ibu 3M. Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak hindari kerumunan agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih pernikahan dini itu dan apa ya kira-kira dampaknya. Nah, pembahasannya itu kita akan bahas sama kakak-kakak dari SMK Pasim Plus Kota Sukabumi jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Pembahasan yang pertama yaitu tentang apa sih pernikahan dini itu yang akan dibahas oleh Kak Siti Nurhasanah. Nah, teman-teman, apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 18 tahun. Selain memunculkan risiko kesehatan bagi perempuan, pernikahan dini juga berpotensi memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa pernikahan dini dapat terjadi sih? Ya, karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama, karena alasan kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas, dan budaya yang mengikat, kuatnya norma tradisional, dan tekanan masyarakat. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu pernikahan di usia dini? Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penyebab pernikahan usia dini oleh Kak Alivia Jahra Safina. Faktor penyebab pernikahan usia muda dan dampaknya, antara lain ada faktor pribadi. Tidak sedikit pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah, sehingga terjebak pada pernikahan yang sebetulnya tidak diinginkannya. Agar pernikahan berjalan langgeng, sebaiknya para pasangan memiliki alasan yang kuat dan benar untuk menikah. Ada beberapa alasan pribadi yang salah, di antara lain, 1. Agar bisa menjauh dari orang tua dan mendapat kebebasan. 2. Agar bisa menyalurkan hasrat seksual. 3. Agar menghilangkan rasa sepi. 4. Sudah terlanjur hamil. 5. Karena pasangan mencintai Anda. Dan terakhir, 6. Agar mendapat uang atau kesejahteraan finansial yang lebih baik. Terima kasih Kak Alivia yang sudah menjelaskan tentang faktor usia di pernikahan dini yaitu faktor pribadi. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor selanjutnya. Oleh Kak Dignitia yang akan membahas tentang faktor keluarga. Kian maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan yang dipikirkan keluarga walaupun bukan yang mutlak yakni menikahkan pasangan remaja di usia muda. Faktor ekonomi dan hukum yang akan dijelaskan oleh Kak Eva Nurhayati. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Penyebab lain praktek ini yang masih saja terjadi yaitu karena kemiskinan. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Siti Nurhasanah di awal video. Dan tingginya angka pernikahan muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi atau kesulitan ekonomi. Maka agar tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Selanjutnya yaitu faktor hukum. Hukum negara yang lemah merupakan salah satu penyebab anak-anak tidak terlindungi dari praktek ini. Negara mengabaikan terjadinya pelanggaran hak-hak anak, padahal negara wajib melindungi warganya, khususnya anak-anak dari keadaan bahaya. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan pada usia dini. Nah, sekarang kita akan membahas dampak pernikahan usia dini oleh Kak Nisrina Kamilia. Ternyata pernikahan di usia dini itu memiliki dampak loh, antara lain 1. Tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya. 2. Penyakit HIV. 3. Kanker leher rahim. 4. Depresi berat. 5. Pernikahan yang tak berkekuatan hukum. 6.
munculnya pekerja anak. 7. Kekerasan dalam rumah tangga. 8. Konflik yang berujung perceraian. 9. Banyaknya anak terlantar. Dan 10. Kurangnya jaminan masa depan. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah membahas dari apa sih pernikahan dini itu, apa sih faktor-faktornya dan dampaknya apa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.